Baik, selamat siang. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari analisis kami yang sudah kami lakukan terhadap PT Adikarya. Untuk overview-nya, AKPN adalah pengembangan perumahan yang menyasar pada masyarakat kelas menengah dengan visi menyediakan hunian berkualitas, nyaman, dan berkelanjutan. Berdasarkan analisis root cause yang sudah kami lakukan, ditemukan masalah eksternal berupa ketatnya persaingan dan sulitnya diferensiasi dari kompetitor. Sementara secara internal, AKPN menghadapi alur operasional yang tidak efisien, pencatatan kas manual, dan belum adanya sistem digital MIS. Beberapa dampak dapat terjadi yang bisa dilihat dari slide tersebut. Next slide. Nah, dalam kompetitif profil matriks, PT Adikarya ini dapat bersaing dengan direktur kompetitor, namun masih belum bisa bersaing dengan kompetitor of mind di Pekanbaru. Next. Berdasarkan analisis root cause dan diskusi bersama klien, kami menargetkan peningkatan pendapatan 2 kali lipat hingga 2026 melalui ekspansi pasar, yang dimana ada objektif key result-nya, terus ada long term company objektif, yang dimana penjelasan lebih detail akan disampaikan pada slide berikut. Dari hasil SWOT matrix, kami menyusun beberapa jenis strategi seperti membangun misi sistem dan menguatkan unique selling point. Dari segi kuantitatif, Ifemetrix menunjukkan skor 2,3, sedangkan Ifemetrix bernilai 2,72. Sementara itu, hasil Space Matrix menempatkan AKPN di kuadran konservatif, yang artinya perusahaan memiliki kekuatan finansial internal yang cukup baik. Next. Berdasarkan BCG Matrix, AKPN saat ini berada di kuadran question mark, yaitu pada pasar yang memiliki tingkat pertumbuhan tinggi namun dengan pangsa pasar yang relatif rendah. Melalui analisis IV Quadrant, AKPN juga berada di kuadran 4 yang menunjukkan bahwa perusahaan harus memaksimalkan peluang yang ada. Sebagai solusi, kami mengusulkan beberapa langkah utama, yaitu membuat CRM dan Mi System, membentuk tim audit internal, membangun database supplier, dan menyusun ulang SOP operasional. Nah, berdasarkan tiga solusi tersebut, kami telah melakukan analisis QSPM menggunakan QSPM analisis dan ternyata solusi terbaik yang kami dapat adalah membuat CRM sistem yang terintegrasi dengan skor tertinggi yaitu 2,95. Tidak hanya itu, data pendukung juga menunjukkan bahwa penggunaan CRM secara strategis mampu meningkatkan manfaat bisnis hingga 81% dan menghasilkan return on investment tinggi sebesar $8,71 untuk setiap $1 yang diinvestasikan oleh PT Adikarya. Berikut dari hasil wawancara dengan klien kami juga ditemukan bahwa alur operasional lama mengalami masalah komunikasi antara manajer lapangan dan juga konsumen. Maka solusi yang diimplementasikan merupakan solusi yang feasible dan juga profitable untuk dilakukan. Setelah integrasi CRM, alur operasional dibagi menjadi dua flow, yaitu main flow dan construction flow. Dimulai dari proses deal dengan konsumen, pembayaran, pemesanan material, hingga pembangunan dan evaluasi. Alur ini melibatkan stakeholder seperti direktur, konsumen, mandor, dan tim internal. Dengan digitalisasi ini, seluruh proses kini lebih terkoordinasi, transparan, dan efisien dari awal hingga akhir. Selanjutnya, mengenai pembagian human resource dalam implementasi sistem CRM menggunakan UDU di PT Adikarya Pesona Nusantara. Nah, seperti yang telah kami analisis sebelumnya, permasalahan utama yang dihadapi perusahaan adalah alur operasional yang belum terstruktur dengan baik, serta belum adanya sistem digital yang mendukung proses pemasaran hingga hubungan dengan pelanggan. Untuk itu, solusi yang kami usulkan adalah menerapkan sistem CRM berbasis UDU yang melibatkan 5 posisi yang dibutuhkan. Next. Oke, perusahaan mengimplementasikan sistem CRM berbasis UDU dengan total biaya investasi awal sebesar 260 juta. Sistem CRM ini dibagi dalam beberapa modul utama yang dirancang untuk menghubungkan seluruh tim dalam satu platform digital untuk dapat mempercepat proses pengambilan keputusan serta meningkatkan transparansi dan koordinasi proyek secara signifikan. Lalu secara akumulasi dari total biaya operasional dari human resource tersendiri itu digabungkan dalam total biaya operasional untuk penjagaan konstruksi dengan total biaya sebesar 387.500. Next. Untuk tahap implementasi, kelompok kami menyarankan sistem ERP berbasis Odoo karena dapat membantu perusahaan bekerja lebih efisien dan dapat digunakan oleh berbagai pihak, di mana dalam sistem Odoo terdapat 4 saluran modul yaitu accounting, project, manufacturing, dan inventory. Nantinya konsumen akan diberikan akses ke masing-masing modul tersebut.
Kesimpulannya, dari sisi finansial, fokus utamanya adalah meningkatkan pendapatan dan menurunkan biaya operasional. Dari sisi pelanggan, AKPN berusaha meningkatkan kepuasan pelanggan melalui layanan yang lebih personal. Dalam perspektif internal, perusahaan masih menghadapi tantangan seperti belum optimalnya alur kerja karena sistem operasional masih bersifat manual. Sementara itu, pada sisi learning and growth, tim internal mulai dilatih untuk menggunakan sistem CRM dan MIS. Sebagai proyeksi akhir, perusahaan menargetkan lebih dari 20 unit rumah terjual dalam setahun, dengan total revenue mencapai 10 miliar dan tingkat kepuasan pelanggan di atas 90%. Keseluruhan strategi ini akan membantu AKPN merealisasikan 3 peluang utama dengan meningkatkan loyalitas pelanggan, efisiensi alur operasional, dan pengembangan proyek ke depannya. Sekian dari presentasi kami. Berikut daftar pusaka yang kami pakai dan beberapa lampiran yang bisa dilihat pada presentasi kami. Sekian dan terima kasih.